Alhamdulillah kita sudah di acara Kelakar Ramadan yang keempat. Nah ini di penghujung Ramadan nih, tidak terasa ternyata lah ujung-ujung nak lebaran lain nih Bib kita Bib. Alhamdulillah. Tidak tahu berapa ikut becek-becek yang bolong, mudah-mudahan penuh lancar ya loh. Nah, jadi hari ini kita minggu terakhir berkelakar Ramadan. Yang kita bahas hari ini adalah kapan lebaran. Nah, jadi kita kan lagi nak lebaran. Kapan sebenarnya kita nak lebaran? Jadi lebaran itu patokannya apa? Kemudian hakikatnya lebaran itu cak mano? Nah, jadi kali ini kita akan membahas seputar lebaran. Yang ini lebaran ini identik dengan senang-senang. Siap. Iya dah, Bebe. Nah, jadi sebenarnya cak manonya nggak cek. Nah, kita langsung dengar baik apa tausiah-tausiah dari Habib Ali Karor. Dan yang pasti kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar, kita akan baca ke sebisanya kakek. Ya. Jatri Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Dayat, Habaib, Al-Aba, dan yang nonton di fanpage ataupun di YouTube dari channel Mang Dayat yang insya Allah selalu kita dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi Mang Dayat, sebelum kita membahas lebaran, karena kita nih saat ini di malam Jumat. Dan kebetulan malam Jumat kita bertepatan dengan malam ganjil, malam yang ke-23 malam ini. Maka banyak ulama berpendapat kalau memang malam Jumat itu bertepatan dengan malam ganjil di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka peluang malam Jumat tersebut untuk menjadi malam Lailatul Qadar itu lebih besar. Maka insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini apa yang kita gawi ke dari mulai sholat isya berjamaah, kemudian kita lanjut dengan zikir, lanjut lagi dengan sholat taraweh, witir, lalu kita tadarus apa kebaikan. Dan saat ini kita majelis, walaupun kelakar ini juga majelis. Insya Allah hakikatnya majelis. Insya Allah kebaikan-kebaikan ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Khairun min alfi syahrin, yang mana pahalanya nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi Mang Dayat bertanya kenapa ataupun kapan lebaran. Kapan lebaran. Jadi memang sekarang ini walaupun masih seminggu lagi kira-kira lebaran tuh sudah banyak wong yang bertanya-tanya. Kapan lebaran? Apakah Jumat? Apakah Sabtu? Maka untuk menjawab pertanyaan ini Mang Dayat, lebaran itu patokannya itu kan tanggal 1 Syawal. Nah, di dalam Islam penetapan awal bulan itu tidak pacak dihitung seperti kita ngitung hitungan jari 1, 2, 3 sampai 30 besoknya tanggal 1, tidak cak itu. Tapi setiap awal bulan, bukan cuma bulan Syawal, bukan cuma bulan Ramadan, awal bulan daripada bulan Hijriyah ditentukan masuk tanggal 1 atau belum itu dengan kita sebelumnya kita harus menyaksikan hilal dulu. Hilal tuh bulan sabit yang masih kecil nian. Namanya hilal. Nah, maksud hilal tuh mak mano? Jadi misal kita anggap tadi sore itu kita anggap ini kan lagi Kamis kan? Ini kan ada kemungkinan Kamis depan itu menjadi Ramadan terakhir tanggal 29 Ramadan atau Jumat tanggal 30 Ramadan. Nah, jadi kemungkinan lebaran itu hari Jumat kalau Ramadannya 29 hari, atau hari Sabtu kalau Ramadannya 30 hari. Ana ulangi. Jadi kan penetapan 1 Syawal itu dijenguk dari hilal. Jadi kemungkinan lebaran itu hari Jumat. Berarti kalau hari Jumat Ramadannya 29 hari. Kalau lebarannya hari Sabtu maka Ramadannya 30 hari. Nah, mak mano? Kita anggap sehari ini hari minggu depan, anggapannya be ini kan. Nah, sore tadi pas waktu maghrib, menjelang maghrib kita harus ngopong dulu. Ngopong. Sebenarnya kalau zaman Nabi bukan pakai teropong, maki mato telanjang nih lah. Naik ke pucuk bukit, kemudian dicari tempat terbitnya bulan. Tempat terbitnya bulan daerah barat pasti kan. Nah, dicari tempat terbitnya bulan. Nah, di situ kakek kalau ada hilal itu tampak, hilal itu kejingoan, bukan THR. Bukan THR, tapi hilal kan, hilal bulan sabit yang masih kecil, maka
apa namanya malam itu menjadi malam tanggal 1 Syawal. Jadi malam Jumat kan kita nyingok Kamis kan? Berarti malam Jumat itu malam tanggal 1 Syawal. Jadi malam Jumat kita tak tarawih lagi. Kita tak tarawih lagi. Kenapa? Karena Ramadan tahun ini cuma 29 hari. Hari Kamis minggu depan itu menjadi puasa kita terakhir. Malamnya kita tidak tarawih karena sudah masuk malam lebaran. Kalau hilal terjingok. Tapi pasti teropong atau pas dijingok maki kasat mata telanjang ternyata apa namanya hilal tu tidak kejingokan. Hilal tidak tampak. Alias gara-gara dia belum terbit. Maka kalau belum terbit artinya sempurnakan 30 hari. Maka besok hari Jumat kita masih bulan Ramadan. Besok hari Jumat masih bulan Ramadan. Jatuhi. Nah, malam Jumat kita masih sholat taraweh. Hari Jumatnya kita masih puasa. Nah, kemudian malam Sabtu baru kita masuk malam lebaran. Jadi main itu. Nah, sekarang mana Ustaz, kita ni kan tidak nyingok. Kita tidak manjat tidak manjat bukit, tidak nyingok ke dari tempat tinggi. Mana bisa kita tahu gampang. Wong Indonesia ni tinggal melok pemerintah. Tinggal melok pemerintah. Jangan pening-pening. Di kalender ini beda-beda. Ada yang ngomong Sabtu, ada yang ngomong Jumat. Ada pendapat beda-beda. Jangan pening. Kita ada pemerintah. Banyak melok yang cepet. Iya. Ada yang skewet melok galo. Jumat iyo, Sabtu iyo. Nah melok galo. Ngambil khotib iyo tadi beb. Iya lembaga. Uang pasar tu banyak tambah seminggu sih. Nah jadi apa namanya? Dia apa namanya tergantung hilal dan hilal itu alhamdulillah kita terbantu nian oleh pemerintah. Kaget kan pasti tiap tahun mereka menyampaikan bahwa entah lebaran itu hari Jumat atau hari Sabtu. Nah sekarang apa namanya? Ini namanya metode ru'yah. Metode ru'yah itu nyingok hilal dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi. Kalau hitungan gal jadi sempurnakan 30 hari kata Nabi. Nah cuma kalau ini yang dipakai oleh mayoritas Muslim Indonesia memakai metode ru'yatul hilal. Kalau ada yang bisa nebak langsung itu makai apa Ustaz? Makai hisab dia. Kan sekarang ini kan perjalanan matahari itu memakai teknologi kan tanpa kita harus nyingok. Di hari H itu tidak perlu kita nyingok hari H. Yang penting pakai alat-alat kemajuan teknologi dan seterusnya. Bisa kita langsung kira-kira. Mana yang lebih kita utamakan? Apakah yang ini atau ru'yah? Kalau kita melok Nabi, melok ru'yah tetap. Walaupun secanggih apapun teknologi yang dibikin oleh manusia. Sambil minum. Anak dulu minum. Jadi ru'yah tadi Ustaz ya. Ru'yatul hilal. Kita lebih baik nunggu dari pemerintah baik. Iya, jangan pening. Jangan pening-pening. Jangan cek kebacaan. Jangan pemerintah wong Muhammadiyah itu kalau 21 April itu sepakat kalau hari Kartini Ustaz. Tak kata beda-beda. Nah, Habib, itu cara nentukan tanggal. Nah, sebenarnya dalam Islam dewe, hakikatnya lebaran tuh apa, Beb? Nah, memang lebaran ini Mang Dayan ada syiarnya. Ada simbolnya namanya lebaran tuh artinya kita selesai melakukan daripada ibadah puasa Ramadan dan di saat kita mampu menyelesaikan dari sebuah ibadah wajar dong kita senang. Lebar. Iya wajar kita gembira kan. Lebaran tuh masuk Lembang. Lebar, jauh juga lebar. Jadi ketika kita senang tadi, maka kesenangan kita itu sesuatu yang memang disunahkan. Makanya kita disunahkan beli baju baru. Kemudian pas sholat Id, apa namanya? Kita beli baju itu sunnah. Sunnah. Wangi-wangian. Maki apa sesuatu yang baru-baru. Kalau memang kita tak terbeli baju, dari baju kita yang ada di lemari, mana yang paling baru itu kita pakai. Yang paling baru itu kan kalau apa namanya kalau di Arab sana mereknya udah dilepas. Jadi makai saya saking menunjukkan gembiraan ini. Tambah baik lagi. Lebaran nian kami ini lagi jadi apa namanya kalau jadi anak waktu tinggal di Yaman anak bingung ngapung uang ngagap dia makai sewet mereka tidak dilepas. Mereka ngomong wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kalau dapat nikmat maka apa tunjuk ke lah. Nah ini aku sewet baru ini katanya tunjukkannya mereka tidak dilepas. Jadi wajar ya Mang Dayat kita misalnya maki lebaran maki sesuatu yang wajar, tapi
kesenangan kegembiraan itu diikat atau dikaitkan dengan kita selesai dari melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, beda awak puasa ida melok lebaran. Jadi dia tidak pantas. Makanya ada kalimat dari ulama, laisal id liman labisal jadid. Bukan yang namanya lebaran wong yang cuma maki baju baru, walakinnal id liman ta'atuhu tazid. Nah, yang namanya id itu bagi wong yang kebaikannya bertambah, bukan berkurang tapi bertambah. Itu baru wong yang lebaran. Imam Ali bin Abi Thalib ngomong, laisal id, apa namanya, bukan yang namanya id yang namanya apa yang maki baju baru, tapi kata beliau al-id indi yang namanya lebaran adalah kulla yaumin la a'sillah fi. Kalau setiap hari yang mana di hari tersebut aku tidak maksiat kepada Allah, maka hari itu aku anggap lebaran. Jadi kalau di hari apa be harinya? Anak bulan Syawal, bulan apa Ramadan, itu namanya baru lebaran. Berarti tidak pantas dak sepuasa nerima THR. Harusnya dah. Nah, lebaran ini kan kadang-kadang namanya lebar tuh bebasnya, Beb. Makan sekendaknya, sana sini, tempat wong sanja-sanja. Nah, itu kemungkinan muncul mudaratnya malah ada, malah apa? Ada jadi maksiat ya, Beb. Mana lah petunjuknya itu, Beb? Di masalah sanjo-sanjo memang balik ke tadi, yang namanya kegembiraan di hari lebaran itu wajar. Dan memang itu sunnah. Memang itu sunnah, kita disunahkan untuk silaturahmi sanjo-sanjo. Kalau wong Palembang nyebutnya wat-watan, umpa-umpaan. Itu sunnah. Memang sunnah. Umpa-umpaan. Kalau kami bahasa kami wat-watan. Kalau di Yaman itu uat. Jadi apa namanya? Artinya itu uat itu kunjungan. Umpa-umpaan tuh kunjungan denget-denget tidak lama-lama. Set di sini. Set di sini. Lakukan ibadah di bulan Ramadan yang banyak, insya Allah ibadah itu dikabulkan Allah. Makanya aku senang dong dengan rahmat Allah yang aku dapatkan, wajar. Nah, tapi tetap yang ngerti tentang apa namanya adat silaturahmi, adat istiadat, tentang apa namanya umpa-umpaan tadi itu, kalau dia memang belajar. Nah, di sini banyak kejadian Mang Dayat, bukan masalah di makanannya, tapi bablasnya tadi dia umpa-umpaan. Dia sering kali jadi ajang maksiat. Malu ajang maksiat, tidak perhatian dengan siapa dia salaman. Nah ini tidak perhatian dengan siapa dia salaman. Salaman itu Mang Dayat sunnah. Bahkan Nabi ngomong salaman begitu. Kata Nabi, kalau kita bertemu berdua sama-sama muslim, kita salam-salaman, maka selama kita salaman ini gugur dosa gitu. Nah, siapa? Jadi lama ke? Makanya sebagian ulama dah galak ngelepas dulu. Tanya lu ditahan nanya apa kabar, sehat, ngaju kan lu dosa minggu gugur. Dan kata Nabi, siapa yang paling lainnya semeringa, lain daripada yang lain, maka itu yang dapat bagian rahmat lebih banyak. Makanya aneh kalau salaman tuh lainnya dingin. Itu bini tuh. Itu jadi mah itu. Banyak juga yang ketawa salaman ada kesetnya, Ustaz. Nah, jadi balik ke cerita, salaman itu sunnah. Cuma sunnahnya tetap ada syariat. Yang diajak salaman sama jenis, lanang sama lanang, betino sama betino. Kalau lanang sama betino tidak boleh kecuali yang muhrim. Nah, wong galak nganggap muhrim terlalu luas. Muhrim itu luasnya siapa? Mamang aku. Nggak taunya mamang bininya, apa mamang lakinya. Buka si bini tadi salaman sama mamang lakinya. Nah, ini salah. Itu tidak apa? Tidak muhrim. Nah, itulah. Jadi hati-hati. Sama ini siapa? Kakak aku. Nggak taunya kakak ipar. Oh, ini siapa? Adik aku. Nggak taunya adik sepupu. Misal itu tidak apa? Batasan itu iya. Tahu. Tidak tahu. Batasnya besar dah. Kalau besar berarti apa pula? Kalau muhrim sama adik tak kena ada besar. Banyak. Dari mana lu Jaturi? Facebook. Boleh apa? Selamat malam Bang Dayat. Salam sehat bahagia selalu. Amin. Nah, itu noh. Lanjut ya, Sid. Lanjut. Baru nyampe itulah. Jadi salam dari Banyuwangi, Banyuasin, Rambutan itu, Be. Belum nanya dia. Belum nanya. Oh, baru kelakar itu, Be. Dari Moheza, Itu Sabah. apa Facebook, YouTube? Itu bahasa Itu YouTube. Ali. Oh, itu. Fanpage bukan? Ini Facebook. Facebook. Oh, 6. Sebentar. Facebook putus-putus ya. Iya putus ya lah. Udah tahu dari 2 minggu yang lalu. Ada juga tadi dari Facebook. Salam dari tukang pijat refleksi.
Salam balik. Siapa namanya? Lebaran tuh sampai berapa hari Ustaz? Ibaratnya Nah, batasan lebaran tuh. Ustaz kan kau. Bukan. Dia ni nak lebang tu. Oh. Ya ada takbiran tuh Ustaz. Sholat tuh. Jadi apa namanya? Lebaran itu kan kapan itu disunahkan kita untuk senang-senang dan sholat Id itu tanggal 1 Syawal. Satu Syawal. Tanggal 1 Syawal itu yang betul-betul disebut lebaran. Yang di situ kita haram puasa. Jadi hatta puasa kodok itu tidak boleh. Hatta puasa kodok itu tidak boleh. Itu tanggal 1 Syawal. Yang mana di tanggal 1 Syawal itu disunahkan bagi setiap muslim untuk mandi. Dia lanang, dia betina mandi sunnah. Kemudian perempuan itu mutlak. Dia perempuan yang head atau id tetap disunahkan mandi. Dia nak solat id atau tidak solat id tetap sunnahnya mandi. Maka sayang. Jadi kalau kita pas id kan lebaran pasti kita mandi pagi. Nah jangan lupa pas mandi pagi itu pagi-pagi id jangan lupa kita mandinya kita pasang niat. Karena kalau mandi jebak-jebu tanpa ada niat maka tidak dianggap mandi sunnah, tidak dapat pahala. Tapi kalau kita mandi kita pasang niat maka mandinya mandi sunnah kita dapat pahala sunnah. Niatnya tinggal ngomong juga hati pas nyiram sah joku mandi sunnah id lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya juga hati tapi jangan dibaca niat. Kenapa kakek juga mandi. Nah, jadi pasang niat. Nah, wa itu sah joku mandi sunnah hari id lillahi ta'ala supaya dapat pahala sunnah. Itu lebaran tanggal 1 Syawal. Nah, cuma ada juga wong kebiasaan tanggal 1 Syawal dia lebaran. Tanggal 2 besoknya sudah puasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 6 hari bulan Syawal kan 7. Tanggal 8-nya lebaran lagi. Ada sebutan lebaran kupat, ada sebutannya lebaran Syawal, lebaran 6 hari Syawal. Jadi kalau apa namanya yang aslinya lebaran tanggal 1 Syawal. Nah, kadang ada wong yang langsung puasa. Tanggal 8 Syawal lebaran kupat namanya atau lebaran itu tidak dianggap lebaran. Itu balik ke adat istiadat be. Kalau secara syariat 1 Syawal itu yang ini. Nah, Karena biasanya lah ke-10 masuk yang puasa kehangatan tadi. Jadi satu mandi pagi tadi. apa dia? Pagi gitu nak solat Sebelum id solat. tadi. Pagi Mandi pagi tadi. mandi id itu Habib tidak berkaitan dengan dengan sholat. Atau mandi ini untuk hari bukan Hari, untuk sholat. iya. Sudah masuk waktunya itu apa namanya dari sebelum subuh habis subuh sudah boleh mandi gitu. Nah, kenapa? Karena bukan untuk sholat. Kita nak sholat nak tidak sholat Lebaran. sunnah mandi. Sholat dulu baliknya mandi lagi bang. Silahkan. Cuma kan gilo. Nah kalau kita nak sekalian solat subuh tadi tu Tidak apa-apa. niat ke Iya. solat anu mandi ni. Tidak masalah. Mandi Sudah masuk ke. Mandi lebaran Id. kan habis maghrib itu kan. Nah, head juga mandi ya. Tetap disunahkan Bukan mandi. karena idionya itu mandinya untuk menghormati Menghormati hari hari raya. bukan menghormati sholat. Iya, Nah, iya. Paham. jadi bedanya di situ. Nah ini kan kalau memang kejadian memang hari Jumat Beb, ada cerita dan ini cerita tutur 2 kali khotbah. Iya. Nah ngatunya panas hari atau mak mana ada tak sebenarnya dalam syariatnya Beb? 2 kali. Ini kan 2 kali. Iya. Sholat khotbah ini sama-sama Jumat. Jadi memang ini benar Mang Dayan untung Mak ingin ke kalau hari Idul Fitri atau Idul Adha ngepasi hari Jumat. Apakah kemudian sholat Jumat jadi tidak wajib? Jawabannya eng ing eng. Eng ing eng ya. Memang wong ini Mang Dayan hobi yang muda-muda. Kalau ada yang sago ngapo yang kalau ada yang muda kalau ada yang muda ngapain yang sago nah giliran kawin ini muda nak disago-sago ke giliran kawin iya kan Besar duitnya. alhasil kawin ini muda sebenarnya nak disago-sago ke gumin hagonya ini kan itu kebiasaan gitu. Zaman Nabi memang Nabi itu pernah ada kejadian ngenjuk perintah untuk wong yang tinggalnya di luar kota Madinah. Kan zaman dulu kan populasi manusia masih sedikit. Jadi sebenarnya kita ini kalau nak ngadakan Jumat tidak bisa sembarangan. Harus kita melihat ibarat kata kemampuan daya tampung dari masjid. Selama masjid ini memiliki daya tampung yang masih cukup, maka tidak boleh masjid lain untuk membuka Jumatan. Nah, jadi tergantung hajat kebutuhan kan. Kalau memang sudah kami, baru boleh buka masjid yang baru. Nah, kenapa hal itu dilakukan zaman Nabi? Nabi itu selama di zaman Rasulullah, Jumatan itu cuma di sikok tempat, yaitu di Masjid Nabawi.
Dan wong yang tinggal di luar kota Madinah, di pinggir-pinggir kota Madinah itu namanya wong Badui. Mereka kalau nak sholat Jumatannya di Masjid Nabawi. Jadi bagato di pinggir Palembang, kita anggap di mana misal di ujung Kertabati. Ujung Kertabati kan berdekatan Pemulutan kan? Ujung Kertabati. Nah, mereka tidak boleh ngadakan Jumatan, balik harus ke Masjid Agung. Contohnya zaman Nabi dulu. Nah, akhirnya Nabi waktu itu pas sholat Id pagi-pagi, mereka diajak ngomong oleh Nabi, panggil oleh Nabi, kamu agak pas Jumatan, tidak usah ke sini lagi. Kamu habis pas Jumatan, tidak usah ke sini lagi. Karena kamu sudah kumpul sekarang, sudah baliklah. Nah, inilah dalil yang kemudian disalahpahami. Yang kemudian diomong oleh wong, oh kalau Jumat bertepatan dengan Id, maka Jumatannya tidak wajib. Karena sudah kumpul sekali di pagi tadi. Oh, jawabannya tidak. Nabi ngomong kamu kalau agak pas Jumatan, tidak usah balik lagi. Nabi Jumatan tak kalau gitu? Jumatan. Nah, Jumatan. Nabi tetap Jumatan. Cuma yang diajak ngomong supaya jangan balik lagi. Jauh. Kamu tadi. Karena perjalanan zaman dulu kan jauh. Jauh. Nama itu. Jadi tidak kati apa namanya alasan. Oh, kok bisa? Ini kan sholat Id sunnah, sholat Jumat wajib. Yang sunnah menggugurkan yang wajib itu kati gitu. Kati sejaganya. Jadi salah ungkapan itu. Nah, tidak boleh ada dua khutbah. Iya. Cuma ini kalau ada yang bab ini hari Jumat kita disunahkan pakai baju putih. Nah, benar? Iya. Hari Jumat pakai baju putih, peci putih, koko putih, sewet putih. Yang penting jangan lupa bercelana. ya. Karena kalau ban putih kalau kayak kejimat. Bayangkan pakai celana. Nah, itu pakai kan. Murah pula kepet. Jangan apa, jangan juga. Jadi wong ini galak-galak lucu, anak pernah anak kejadian sholat Jumat waktu zaman mondok di Solo dulu. Khotib Jumatnya ya Allah, maki putih-putih tadi itu, sempak merah. Jadi pas tidak pakai celana, jadi pas buku, masya Allah, kacau. Jadi balik itu tadi. Jumatan sunnah pakai baju putih. Nah kalau Id hari Jumat, mak mano? Kita disunah ke pakai baju baru atau pakai baju putih? Nah ini dua pendapat ulama. Ada yang berpendapat pakai baju baru Jumatan meskipun warnanya warna coklat. Ada yang berpendapat tidak, kalau pas sholat Id pakai baju baru, kalau sholat Jumatannya pakai baju putih. Yang lebih hebat lagi, yang ngumpul kedua pendapat ini, baju baru kau beli yang mana putih. Tidak mending. Tidak mending. Kira-kira Wiko. Ada ini. Nah, jadi mak itu. Nah kemudian Mang Dayat, apa namanya, banyak juga orang bertanya masalah malam lebaran. Zakat fitrah itu apa harus dimetu ke pas malam lebaran? Ini banyak orang bertanya. Kita anggap kan ini kan apa ini anggap malam lebaran. Apakah zakat fitrah kita wajib atau harus dikeluarkan pas malam lebaran? Jawabannya tidak. Apalagi malam lebaran kita bakal sibuk. Ngewangi wong rumah, ngewangi ibu kita Ngantar beringkes. tuh. Ya, ngantar ketupat. Terantang ya. Jadi kata wong tuh kalau sudah ada gelok, sudah berisi kui-kui. Nah, tak ada lebaran. Kita tidak boleh makan kecuali yang mutung. Kemudian kalau sudah ada kupat begentol-gentol. Nah, kemudian kalau ada tempat tukang cukur rambut mulai irami. Tarawih mulai sepi. Jalan-jalan macet. Nah, itu tanda nak lebaran. Alhasil kita repot malam lebaran. Kalau kita nak meci bagi zakat fitrah malam lebaran, akhirnya ujung-ujungnya malah tidak sempat. Nah lebih baik saat-saat inilah mumpung kita masih luang, cari wong yang betul fakir miskin untuk kita berikan zakat fitrah kita. Naam. Habib, ada tak perasaan kita tuh kan harusnya kalau lebaran habis perang nih. Yo. Nah ada perubahan. Nah Yo. mungkin wong bisa nyingok kita dewek pacak tak mana lah. Nak nyingok diri kita nih berhasil tak puasa kita. Nah, Kalau bohong tuh kurangi. Jadi agak tahu. pengaruh dampaknya Bang Dayat dampak daripada kita selama sebulan puasa. Betul. Tapi yang pandangan kita dewek. Betul. ibadah. Apa namanya? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi solat kita Allah terima atau tidak bukan patokannya pas mak mano kita solat, tapi mak mano keadaan kita di luar solat. Pas selesai solat mak mano keadaan kita. Kalau apa kita tanha anil fahsya wal munkar.
dari perbuatan keji mungkar kita dijauhkan, maka itu tanda solat kita diterima Allah. Nah, Mang Dayat, yang namanya perubahan kita itu tetap yang ngaturnya bukan kita tapi Allah. Kita nak berubah jadi baik itu tak patut dipaksa pun. Allah lah yang menunjuk kita peluang untuk menjadi wong yang baik. Nah, kita puasa Ramadan nah 30 hari anggaplah. Kemudian setelah kita puasa ini keadaan kita ni membaik atau tidak. Kalau nak kita paksa-paksakan jadi baik, itu kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk menjadi wong yang baik, tak bakal baik. Maka dari sinilah ulama selalu berdoa. Ulama pas Ramadan ini selalu berdoa. Magbulin la matrudin. Magbulin la matrudin. Ya Allah, jadikanlah aku wong yang makbul, yang engkau terima puasanya, yang engkau terima ibadah yang ada di bulan ini Ramadan ini. La matrudin, bukan wong yang engkau tolak ibadahnya. Nah, ini kenapa mereka minta? Karena dengan dengan diterima amal ibadah bulan suci Ramadan, otomatis kaget di luar Ramadan Allah yang ngubah gitu. Jadi Allah lah yang ngubah gitu. Kita terasa atau tidak terasa, Allah lah yang bakal nunjuk kita semangat untuk menjadi wong yang lebih baik lagi. Maka jangan nunggu habis lebaran. Maksud anak itu Mang Dayat. Jangan nunggu biarlah aku nak berubah. Kalau pas lebaran kaget selesai aku nak berubah untuk jadi wong yang lebih baik lagi. Jangan ngomong kayak itu. Tapi ngomonglah dari sekarang, minta sama Allah, ya Allah kabulkan ibadahnya aku. Supaya ngapa? Kalau Allah kabulkan, otomatis kita niat atau tidak niat Allah yang nunjuk niat. Kita berubah atau tidak berubah Allah yang berubah. Galo-galonya la haula wala quwata illa billah. Kalau bahasa Jawanya wala kuwoto. Nah, jadi kalau minggu-minggu kemarin pertanyaannya itu kan banyak seputaran. Nah, ini caknya pertanyaan agak sepi ini. Agak sepi. Lah sudah fokus sudah lebaran ini. Lebaran. Lebaran sudah dekat. Iya, dekat. Ada yang belum balik, masih jualan. Siapa yang belanja dari tadi, kita Ustaz? loh, Ustaz. ya itu yang bertanya. Pertanyaan bagi apa hukumnya bagi orang yang tidak menunaikan zakat mal, Ustaz? Ini kan apa tuh termasuk kalau hitungan harta usahanya nih maju nih. Boleh dikatakan selama bertahun-tahun, bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun maju ekonominya untuk usahanya nih maju. Nah, tapi dia tidak keluar ke zakat, entah dia tahu apa tidak, itu cak mana itu, Ustaz? Siapa yang kamu singgung? Iya. Kenal lah. Ada sini tak mungkin. Jadi Minta maaf kalau Ada masalah apa? salah. Lewat simpan. Tidak, siapa yang muda itu? Saya mesti ini. Bukan beda nonton dapat. wong itu usahanya berjalan bagus, kita tidak baca ngukur dia sudah wajib zakat, tidak baca. Mungkin berjalan usahanya baik. Tapi dia belum wajib zakat. Nah, tapi kalau memang usahanya bagus, lancar, kemudian ternyata hartanya sudah nyampe nisab, kemudian dia belum mengeluarkan zakat, mungkin kemungkinan lain dia tidak ngerti. Dianya tidak ngerti atau eca-eca tidak. Nah, kalau tidak ngerti maka dia lalai di dalam menuntut ilmu. Kelalaian itu dia tetap terkena haram. Berdosa dia. Nah, apalagi yang eca-eca tidak tahu. Nah, ini yang lebih bahaya lagi. Walladzina, tadi baru dibaca kami pas ada urusan walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata ma la yunfikuna fi sabilillah. Wong yang nyimpen, wong yang nyingiti adzahab wal fiddah, emas dan perak, maksudnya harta. Ditimbunnya wala yunfikuna fi sabilillah. Dia tidak dikeluarkan untuk fi sabilillah, zakat dan lain sebagainya. Apa dia? Allah ancam tuqwa bihajibahum wa junubuhum. Allah akan menjadikan harta-harta mereka itu, katanya ulama, dijadikan seperti lempengan-lempengan logam-logam, kan emas logam. Perak juga logam. Harta itu akan apapun kekayaannya akan dijadikan sebagai logam yang kemudian dipanaskan di neraka jahanam. Nah, setelah panas fatuqwa bihajibahum, maka akan disetrika lempengan tadi itu, ditaruh di pucuk jidatnya. Kenapa Allah nyebut jidat dulu? Karena otak kau selalu nak ngurusi nyimpen harta. Nah, Allah sebutkan jibahum dulu. Nah, kemudian wajunubuhum,
apa badan sebelah kanan, badan sebelah kiri. Maksudnya itu memang disebutkan kanan kiri, tapi maksud itu dari ayat itu galo-galo badannya akan di apa namanya? Di tadi dengan nempengan panas tadi. Nah, kalau besi itulah dingin, dipanaskan lagi, terus dikal lagi dan seterusnya. Nah, ini ancaman bagi wong yang tidak mengeluarkan zakat mal padahal hartonya sudah wajib untuk dizakat ina. Kemudian wong yang tidak zakat itu mangweli bukan dionyo yang tidak zakat nian. Sama sekali tidak zakat, bukan itu be. Ada juga wong yang dionyo ngeluar ke zakat tapi belum dianggap wong yang ngeluar ke zakat. Mak mano kalau hitungannya meleset Atau salah ngenjuk tak? atau wong salah ngenjuk. Nah, yang mana zakatnya tidak sesuai dengan syariat. Mana yang tidak sesuai syariat? Pertama, hitungannya meleset. Nisabnya dikecilkannya. Dia nak melibat ke urusan pajak, ada konsultannya. Tapi urusan zakat nak berkonsultan. Biarlah baca dewek aku. Nah, ini bahaya. Iya kan? Minta maaf ada sebagian wong yang dengan sengaja gilingan lah sudah mepet-mepet mulai belanja dia. Beli apa namanya renovasi rumah, beli ini macam-macam kan. Nah, itu naudzubillah. Kemudian ada juga yang dia sifatnya dia ngenjuk zakat kepada wong yang tidak tepat. Yang tidak tepat. Itu juga sama dia seperti wong yang tidak berzakat. Makanya belajar. Jangan macak-macak. Jadinya ucap. Nah, Kalau ada uang kita unjuk tahu boleh tak Sat, sama orang yang macam itu Sat? apa dia? Kita unjuk tahu boleh harus keluar jalan karena dia tidak tahu ilmu. Kita ngejawab? Unjuk Dia tahu tahu, bahwa ngajarin. menasehatin dia. Iya. Boleh kan Sat? Ya wajib bukan boleh. Nah, kau unjuk tahu lah. Ya tahu wajib. Tadi. Nah, melihat ada pertanyaan. Unjuk tahu lah. Mana budak ini? Salah, ini dari All and Young. Izin bertanya Ustaz. Siap. Kalau kita nak zakat fitrah di masjid, Yo. kadang stand itu jual beras. Stand itu jual beras Yo. untuk kita zakat fitrah. Hmm. Boleh tak? Termasuk transaksi niaga di masjid. Nah, jadi paham mana maksud dia itu kan kita berjual beli di masjid kan tidak boleh. Nah, biasanya stand zakat untuk zakat itu adanya di pinggir serambi masjid. Biasanya di luar. Tidak benar. Jadi tidak masalah. Tidak masalah. Jadi tidak masalah. Hmm. Nah, ini ada juga minta petunjuk Beb. Ada tak cara didik anak perempuan biar besarnya jadi anak soleha? Amin. Terus nasihat biar kita ni istiqomah untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Lain tadi. Jadi masalah didik cago-cago biar mendidik anak perempuan biar jadi anak soleha. Anak belum punya anak soleha. Anak lo. Jadi balik-balik nak lanang atau betino kita punya anak banyak-banyak satu doa. Banyak-banyak kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian yang kedua, jago kita punya mulut. Baik kita ibu atau kita ayah. Kadang-kadang pas budak lagi nakal, budak tu lagi lagi main-main yang kira-kira membuat kita purik, kita omong alang kenakal kau. Ai alang kau macam-macamnya kau, macam-macam kan kita. Jangan. Tapi kita doa ke betua. Nah itu doakan jago mulut. Karena dari ucapan wong tua terhadap anak itu doanya tembus langsung. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jago makan kita dan anak kita jangan sampai makan masuk itu yang haram, yang syubhat. Kalau itu tiga insyaallah aman. Ini soleha. Ada lagi ya Beb. Ini lebih ke ibadat. Siap. Dari Alex Bae. Salam Ustaz. Alex Bay itu maksudnya apa nih? Namanya, nama akunnya. Alex Bay, dah kata Alex yang lain. Bay. Iya. Salam Ustaz, boleh tak solat tasbih dengan solat witir? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena witir itu solat yang ada waktu dan caranya beda sama solat tasbih. Nah, jadi tidak boleh. Tasbih solat dewek, witir solat solat dewek. Tidak baca digabung-gabung. Nah, kalau ini digabung dengan witir atau tarawih? apa tasbih? Iya. Solat tasbih tadi. Nah, dengan tarawih juga tidak boleh juga, tidak boleh. Jadi masing kalau solat yang dia ada waktu tertentu tidak boleh sembarangan digabung. Nah, ini selanjutnya banyak juga Iya. tutup ending nih. Itu pending. Assalamualaikum Habib. Jaringan kalian. Iya. Assalamualaikum Habib, izin bertanya Habib, apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar dan amalan apa yang pas untuk ngisi malam-malam Lailatul Qadar? Nah, apa tanda-tanda malam Lailatul Qadar? Tanda-tanda malam Lailatul Qadar kita tidak pernah diunjuk tahu oleh Nabi Muhammad tanda malam Lailatul Qadar kecuali Nabi nunjuk tahu biasanya
terjadinya di 10 malam terakhir. Yang kedua biasanya terjadinya di malam kan ganjil. Nabi cuma nyebut biasanya. Nah, tanda-tanda yang sifatnya tanda yang bisa kita rasakan dengan kasat mata itu bukan tanda sebelum tapi tanda sesudah. Nabi itu nyebutnya sesudah. Nabi pas sholat berjamaah sama sahabat subuh yang semalam malam Lailatul Qadar sujud dan dahi Nabi itu basah dengan tanah gara-gara lembab. Tanah pasir itu lembab. Jadi itu kejadian setelah semalam malam Lailatul Qadar. Jadi kalau kita sekarang nak tahu malam ni Lailatul Qadar apa kita dah baca teka-teka. Besok kemungkinan. Besok tidak tahu. Kalau besok besok baru tahu gitu. Cuma kan balik ke yang ceritakan minggu lalu di Indonesia ini tidak baca. Patokan nak nunggu basah karena kita ni hujan terus. Beda sama di Arab. Jadi lebih baik itu kenapa Allah sembunyikan? Kenapa Nabi tidak pernah nyebut kapan dan tanda-tandanya supaya kita setiap malam tidak males. Setiap malam dari Ramadan galau-galaunya kita semangat ibadah. Naam. Amalan yang terbaik alhamdulillah kita amal terus. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu Nabi ditanya Aisyah, istri beliau, kalau malam Lailatul Qadar aku dapatkan wahai Nabi Muhammad, maka apa doa yang paling bagus untuk aku baca? Maka dijawab oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya ulama kita tuh baik nian sama kita. Mereka muat habis sholat tarawih witir, jangan kita tegak dulu asyhadu alla bareng-bareng tiap malam kita baca itu kan. Nah, jadi hampir dipastikan Mang Dayat kalau kita sholat berjamaah tarawih witir di masjid, kita pasti dapat malam Lailatul Qadar. Amin. Baik kita nyingo atau tidak. Wong ini kan patokannya dapat Lailatul Qadar tuh harus nyingo. Tidak harus. Tidak harus. Yang penting tuh ibadah yang tepatan dengan malam. Jadi tidak penting. Ada wong yang hayal nunggu dia di luar subuh-subuh ambil ngokok loh Lailatul Qadar dak malam. Enggak. Tidak. Laju pecah hitungan. Tidak aja itu. Jangan mbek Lailatul Qadar. Itu tuh nunggu wangsit. Nunggu wangsit. Kalau dia tiap malam pasti boleh. Iya, kalau dia maco Allahumma inna salat tarawih, salat witir di Masjid Langgar berjamaah dipastikan dia dapat fadilah keutamaan Lailatul Qadar. Artinya pasti dapat 10 malam terakhir itu gawe ke terus. Dari awal kita baca. Dari awal. Karena itu kan Nabi biasanya. Iya, Tidak menutup kemungkinan malam pertama Lailatul Qadar. Iya. Lewat kita ganti. sampai 10 terakhir. Mana uji dengan? Genap juga bisa. Harus malam-malam ganjil ya? Tidak harus. Tidak harus. Bahkan apa namanya yang Biasanya. 17 Ramadan. 17 Ramadan atau kapan bisa bebas. Ini kan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam ini Bisa jadi bagi apa namanya? Bagi wong yang dia tidak nyinggung apa-apa, dia yang malah dapat malam Lailatul Qadar. Dan ada juga wong yang mengaso, dalam tanda kutip, mengaso nyinggung apa-apa. Padahal tidak. Dia tidak beribadah, tidak ngapo-ngapo, dia mengaso dapat malam ini dia udah dapat. Itulah galak. Aduh nggak mengaso. Iya. Semalam aku kudu terbang. Ya. Terbang ke mana? Habis itu ngaku ini Beb. Galak, habis itu ngaku jadi dukun Beb. Macam obati. Itulah banyak kan. dia nih ngomong dapat Lailatul Qadar, padahal dia jengok Laila bin Kadir. Begade. Ini mah itu. Binti kan. Jadi apa namanya Mang Dayat, semoga segmen podcast ini tidak berlanjut terus, tidak di Ramadan baik. Karena sangat bermanfaat bagi pemirsa. Amin. Kita atur GPP. Kita atur. Yang penting ada pempeknya. Gampang lah itu. Aduh sibuk yo. Masuk Lembang salah jengat. Jadi memang kita kalau hari biasa itu kadang ada majelis. Iya, sibuk. Ada sibuk majelis. Ini kan pada libur majelis. Tapi kakek kita upayakan lagi. Kita upayakan. Maling-maling waktu. Iya. Kita Maling-maling waktu. Kalau lah malam-malam jam 10 bocor habis kalau. Nah, siko lagi Mang Dayat. Wong ni hobi ni wong nih. Apa diusan amalannya? Apa diusan amalannya? Amal apa nih? Hayal bertanya be, nyanyes. Tapi dia amal Tidak pernah ngamal ke. Jadi anak sekarang ngejuk koida. Amalan apa yang paling bagus? Amalan yang paling bagus adalah yang diamalkan. Yang diamalkan. Nah ini pertanyaan amalan lagi Beb. Iya itulah. Ini dari Bu Hori Sulaiman. Yo. Nak nanya Beb, amalan yang baik, yang bagus untuk wong tua yang sudah meninggal.
Oh, Amalan kita Amalan maksudnya untuk orang tua. kita. Meninggal apa ngamal lagi? untuk untuk wong yang sudah meninggal untuk kita berikan kepada anak, diberikan kepada wong tua. Apa namanya? Amalan yang terbaik adalah kesolehan anak. Kalau anaknya anak yang soleh, semakin soleh dia, itu secara otomatis baik dia niatkan untuk wong tua atau tidak, itu amalan terbaik untuk wong tua. Karena Nabi Muhammad ngomong, ini apa menjadi cambukan untuk kita. La yalqallah, tidaklah berjumpa menghadap Allah Subhanahu wa taala seorang hamba membawa dosa yang lebih besar dibandingkan dosa kebodohan anak-anaknya. Jadi kita wong tua, kalau kita punya anak tidak ngerti agama, itu dosa kita. Yang dosa itu dosa terbesar dibandingkan dosa yang lain. Jadi di saat kita anak, kebalikannya kan, kita anak apa namanya merasa wong tua kita tidak pernah ngajar kita. Jangan kita bejolah lejalah anu wong tua ke. Dalam hati lah. Jangan. Tapi kita belajar ya. Kita belajar supaya dengan belajar kita bisa beramal, dengan amal insya Allah bisa menjadi penyelamat wong tua kita di akhirat. Nah itu naam. Kalau sedekah Ustaz, sedekah atasan wong tua tadi Ustaz. Boleh silakan. Bagus, Jadi ganjarannya intinya dapat double, ya? jadi kan itu kan banyak bisa sedekah, ngaji macam-macam. Maka anak singkat kesolehan. Kalau kita anak jadi soleh maka insya Allah. Naam. Kalau larangan malam lebaran Ustaz apa Ustaz? Anak tahu agak yang mana be? Malam merah. Benar gak? Iya permisa. Ada yang nanya? Takut lagi permisa nih, tidak ngerti. Ustaz. Larangan apa di malam Nah. Fitri. Malam Idul Fitri itu kan memang ada yang galak menyebutkan tidak boleh belantaan. Belantah. Boleh belantaan. Iya. Bukan suami istri lah. Nah, tidak boleh belantaan. Benar tahu. Kan banyak tidak tahu Ustaz, anak tahu. Hubungan suami istri itu ada larangan memang. Larangan jangan kalau pacak jangan digawe ke pas malam lebaran. Ada apa bahkan ada hadis yang menyebutkan kalau di situ dari hasil hubungan tadi itu Allah menakdirkan ada anaknya bakal jadi cacat. Ada ini. Nah, tapi larangan itu tidak haram. Larangan itu makruh. Kenapa? Karena di hadis yang lain Nabi cerita ada beberapa malam dalam satu tahun yang kalau kita hidupkan dengan ibadah, maka insya Allah hati kita akan selalu hidup di saat hati-hati manusia galau-galaunya mati. Nah, malam itu salah satunya malam lebaran. Maksudnya Nabi itu kalau pacak malam lebaran itu fokus ibadah. Fokus ibadah. Jangan dulu yang lain kan. Cuma wong sekarang lebih pintar lagi. Ini kan ibadah juga. Bukan tadi kan makruh ya. Makruh. Tapi masih ada celah. Tidak masalah. Tidak apa-apa. Apalagi minta maaf daripada. Ini BU ini bukan ujung. Bukan ujung BU. Banyak selah. Iya. Baca seneng kan. Masalahnya lagi nonton nih. Nah, itulah. Iya. Raya. Jadi macam bicara kalau ada pertanyaan kita masih ada waktu. Ada pertanyaan. Kita baru berkisar 40 menit perjalanan ini, 45 menitan. Nah, Jadi kalau kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Yang ada pertanyaan jatuhi. ngelek. Ya, Balik-balik tadi kan soal zakat. Numpuk pertanyaan ini. Fitrah tadi Ustaz. Iya. Jadi ada tanya tuh Pak Manu kalau kita awalan aja yang ngejuk zakat fitrah. Iya. Nah, wong yang kita njuk tadi itu meninggal Ustaz. Nih, Pas mah. Nah, Sebelum wong itu ini meninggal yang kita njuk tadi. sebelum lebaran. Sebelum lebaran. Tidak masalah. Bagus. Tidak masalah. Bagus. Kenapa? Karena memang dari tanggal 1 Ramadan itu sudah dibolehkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Itu tidak masalah. Nah, antum kan mau nanya tadi anak teringat minta maaf. Banyak kata Imam Haddad. Wong yang dionyo nerimo zakat, baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah, di sisi lain dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, wong sekarang nih dia kalau dikatakan boleh aku nerimo zakat, boleh karena dia fakir, boleh karena dia miskin. Cuma tidak menutup kemungkinan pas malam lebaran dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Loh kok bisa? Kan tadi dia nerimo zakat, kalau sekarang dia nunjuk zakat.
karena dia terkategori wong yang mampu untuk zakat fitrah. Karena mampunya zakat fitrah sama zakat mal beda jauh nian. Kalau zakat mal kita anggap dia punya duit 90 juta. Ya. Nah, tapi kalau zakat fitrah dia punya duit cuma untuk 1 hari 1 malam. Untuk kebutuhan dia dan keluarganya anggaplah 100.000 sehari 1 malam. Malam lebaran sama besoknya. Nah, kemudian dia punya duit lebih dari 100. 500 biasanya. Punya duit, enggak usah 500, Beb. 150, Beb. Nah, Artinya 100 dia untuk kebutuhan malam lebaran sama besok, 50 ini lebih. Maka dia dikategorikan mampu zakat fitrah. Dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. biarpun untuk dia dewek tak apa nih. 50.000 kan tak cukup untuk Ya. kalau-kalau. Tidak cukup. Ya kan dia kan untuk dia, untuk bininya, untuk anaknya. Banyak Kalau pula. anaknya 30 banyak pula. Ya itu kan mau miskin banyak anak biasanya. Subhanallah ya. Jadi mana cara zakat? Antum ya subhanallah ya, Allah Maha Adil. Wong miskin banyak anak, wong kaya dikit anak. Kenapa? Karena wong miskin gawennya itu tulang. Apalagi rumahnya kecil. Hingga terus. Iya, Temu terus, terus. Saya kalau nananya kan Agak dulu. Agak dulu. Terus ini. Belum jelas. Kali yang boleh cuma Bukan pecah rumahnya kecil. 50.000 tadi, kaget dulu. Agak dulu. rumahnya kecil. 50.000 sisa 50.000. duit. Nah, mana dia zakat fitrah? Zakat fitrah. Siapa dulu yang dia dahulukan dirinya. Nah, Dirinya. Kalau masih ada lebih, bisa beli 3 kilo beras lagi untuk apa? Bininya pula. Bininya. Kalau kemudian masih lebih, anak yang paling kecil. nah. Anak yang paling kecil dan seterusnya kayak nah. Tapi tidak cukup Pembantu tadi 50. Zat. Contohnya, Iya. kan Nah, kalau untuk lebih dia lagi, dewek, Untuk dia jauh 38 masalahnya. kadang-kadang mak ini kan setelah kita pas malam lebaran, Ami Kasim ngenju, antum ngenju anak kan? Bukan bekas yang juk uang tu. Kita tunjuk ke uang lain Iya. boleh, silakan. Nah. Kalau memang lebih. Ya ya ya. Nah, iya gitu. Nah, Kalau pembantu rumah tangga tadi kita wajib nggak ngeluarkan? tidak. Tidak. Karena bukan tanggung jawab Nah, kita. sama fakir sama miskin itu beda dah. Zat? Kalau dalam syariat beda, meskipun dalam bahasa Indonesia sama. Bedanya kalau wong miskin, dia punya usaha yang apa hasilnya itu 50 ke pucuk. Tidak cukupin. 50 ke pucuk, tidak nyukupi tapi 50 ke pucuk. Tapi kalau yang miskin tadi fakir di bawah 50. Sehari semalam dia butuh 100. Dia cuma dapat 90, miskin. Sehari semalam dia butuh 100, dia dapat 40, fakir. Nah, kemudian apa namanya kalau di bahasa Indonesia kan fakir miskin itu sama, tidak masalah. Salah. Nah, Miskin sendiri itu artinya apa, Zat? miskin. Kasihan. Ada pegawai yang Miskin tapi itu- kurang Bukan. untuk hidup. Tidak, maksudnya dalam arti kata Bukan, miskin miskin itu. itu. Miskin itu ya miskin, tidak punya Bukan apa. kasihan Tidak gitu. punya. Bukan. Bukan. Nah, Ustaz, balik Kalau uang tanya. nyampak sama miskin gitu gimana? Ustaz, Kesian. soal zakat Kesian. fitrah tadi, Ustaz. Iya, Zakat kesian. fitrah. Baso ini ya, Be. Maksudnya itunya. Ada yang tanya kan soal zakat fitrah yang biasanya dilakukan oleh panitia zakat yang Iya. Nah, kadang-kadang gue nih jalan misalnya saat Iya. maju ano. Dia nah malam ini belum kita ini belum zakat sekeluarga. Iya. Tanya wong limo. Iya. Sama harimnya, Iya. istrinya, sama anaknya gitu kok. Iya. Pas dia lewat masjid, Yang penting ada bapak, tertulis panitia pembagian zakat fitrah. Iya. Terus dia beli beras di masjid itu lah. Iya. Mengaji untuk wong limo, minta hitung ke. Iya. Nah, dia ngejuk duit besan. Nah, ini duit jadi berapa? Beras berapa? Nah, ini duitnya untuk aku wong limo. Datang jadi boleh panitia ambil masjid tadi, baiknya beras itu tadi. Lah sudah diinjuk ke dia. Jual Niat lagi. terima lagi. Dengan lagi ada uang datang lagi, Ustaz. Beras itu lagi. Mak mana itu, Ustaz? Rukupnya? Memang Bim ini kejadian sering. Sistem panitia ini ada dua. Ada panitia yang cuma nyiapkan sikok sampel beras. Iya. Simbolis bae. Siapapun yang datang untuk Beras beli beras, inilah berasnya, dia niatlah di sini, kaget baru diganti ke duitnya tadi dengan dia baru beli beras yang lain ini. Ini tidak sah. Tidak sah. Walaupun dia beli ke beras misalnya yang masuk duitnya itu cukup untuk beli 1 ton beras misal. Iya. Tapi yang disiapkan cuma 5 kilo 5 kilo. untuk simbolis bae. Itu tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena pas beli yang ditunjuk ke beras ini. Dan niatnya inilah. Nah kan agak ini datang, ini juga. Jadi ada uang berapa puluh Iya, dia beras itu inilah. Nah jadi ya, tinggal bekasnya jigit. Mana? Bingung lagi. Ya, itu. Nah ini tidak boleh. Tidak boleh. Sistem yang kedua dan itu makanya anak buat beras cepto itu berpaket itu untuk antisipasi itu sebenarnya. Salah satu niatan anak antisipasi sistem yang pertama yang salah. Jadi pihak masjid belilah 100 paket misal. Ini 100 paket belum ada yang belinya dan belum ada niatnya. Nalangi Nah, dulu, emang masjid nalangi dulu.
Bahkan anak bukan nalangi, anak tuh ngenjuk be dulu. Mereka belum bayar. Minjem. Iya, lajulah dulu. Mereka ngembek dulu. Oke, apa laku bayar bagus. Nah, Karena sekarang beras contoh ini apa namanya beras tadi yang belum ini. Begitu antum datang, nah kaget ada butuh dua. Pertama beb antum beli dan niat zakat. Itu satu kan. Yang kedua antum niat untuk memberikan taukil. Perwakilan kepada pihak amil panitia untuk menyalurkan zakat yang kita serahkan ke dia. Dua niat. Maka kalau jangan macak-macak, kalau tidak pacak jadi panitia, jangan jadi panitia. Panitia ambil dari Berdosa gitu. Berdosa gitu. Misalnya ini beras ya. Begitu dibeli oleh Muzaki, maka kita tidak pacak apa namanya? Tidak pacak nyalurkan be. Iya. Harus ada taukil dulu lagi dia. Saya wakilkan kepada Anda untuk menyalurkan zakat fitrah milik saya dan keluarga saya. Dan diucapkan oleh panitia qabil tu. Saya terima. Ada ijab kabul. Ajak kabul. Makanya waktu anak sekolah di Yaman dulu, dicatat lihat. Datang ini, Gasim Siko ini saya sudah catat kalau. Nah kaget begitu catat mereka taukil kan? Iya. Taukil saya terima perwakilannya. Kaget ada ini apa namanya? Penyalur zakat yang langsung ke apa? Iya. Ke fakir miskin. Yang ngembek. Yang bukan anak. Iya. Ada dia ngau mobil lewek. Nah, anak sopir mobil tadi, truk tadi, anak ajak salaman. Ini nama wong yang mewakil ke untuk apa menyalurkan zakatnya kepada anak. Maka mereka ini yang nyalurkan. Nah, maka mereka ini yang nyalurkan apa mewakilkan ini, anak wakilkan kepada inti bro. Wakil lagi. Perlu ya itu. Dia kalau itu dia lagi main itu lagi Iya. terus. Nama itu Enggak jangan sampai ke Nah, yang kita ini kan sekarang kan Allahumma lakasumtu be. Oh, ini. Kalau mak itu caranya Ustaz, yang paling bagus zakat fitrah tuh Pribadi. kita beli beras, kita nyari nih Benar. Yo, yang wakil lagi kan. Makonyo kata ulama, mano yang lebih bagus? Kita zakat dewe, nyerah ke dewe, atau kita lewat amil? Yang bagus itu awalnya memang kepada amil, kepada panitia. Kenapa? Dia tahu. Karena mereka ada data dan lebih apa? Ya. Lebih tersebar merata. Cuma kalau mereka tidak amanat, tidak amanat dalam hal apa? Tidak amanat. Jangan kita Pilih kasih. bukan masalah itu. Apa sih? Bukan masalah itu, bukan tidak amanat dalam artian dia nyingit pilih kasih tidak. Tidak amanat dalam artian dia tidak ngerti ilmu. ilmunya. Ilmu tuh amanat. Amanat tuh yolala ilmu. Kalau dia tidak awak dewe tidak ngerti bab zakat. Kok jadi panitia zakat? Bahasa gitu, awak tidak ngerti sholat kok jadi imam? Nah, dengar. bahaya. Nah. Kalau sopir itu baca Ih, itu juga. Ganti ke pacarnya jadi pemimpin. nah, jangan. Nah itu hukumnya Ustaz, mak manuk itu tadi baca-baca tidak sah. Tidak sah. Gitu Jadi yang kalau kita sebagai- tahu, Iya. maka kata Imam Haddad, kalau kita tahu kita nyerah ke dia, tidak sah berdosa gitu. Zakat gitu Iya. tidak sah baca. Beda kalau misalnya kita tidak tahu dia ini itu urusan mereka. Nah itu. Tapi kalau kita tahu mayoritas ini bahaya. Nah ini. Makanya ini masalah kita ini ya Mang Dayat sudah tidak tahu, tidak galak belajar. bertanya. Ninjok tahu Tidak marah. Ninjok tahu marah. Tahu siapa kau? Makanya. Jumlah berasnya dewe Ustaz. Kalau untuk zakat fitrah tuh jumlah yang bagus tuh berapa berat Nah, Ustaz? itu perlu Ustaz. Iya, 3 kilo. 3 Ini kan kilo ada itu kebanyakan, sudah. ada Kalau nak nanya man, bagus 3 kilo. Kalau 2,5 boleh. 2,75 boleh. Bagus 3 kilo. Biarlah lebih. Biarlah lebih. Cuman anak heran, Beb, anak heran. Terus anak heran. Wong ini kalau urusan zakat, sedekah, Hitungannya. hitungannya tajam nih. Tidak baca kurang lagi ya, Po. Timbang tenan dikit. Tidak baca. Ini misalnya, ini berapa? Ini berapa? Aku nih untuk sedekah lu. Kalau memang kau untuk sedekah, maka jonjok kan lah, usah mikir. Nak sedekah beli yang murah. Itulah kan. Nasi 10 ribuan. Nah, itu. Yang itu sedekah. Ini kan untuk yang lain. Gimana? Itulah, jadi kita perlu introspeksi diri kita ya. Allah kan dalam Al-Quran lan tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidak bakal kamu mendapatkan kebaikan kecuali ketika kamu mampu memberikan yang terbaik dari apa yang kamu miliki. Bukan sebaliknya. Siti Aisyah pas apa namanya ditanya oleh Nabi, mana kambing kita sebelah tadi? Oh Masya Allah Nabi, galo-galonya sudah apa namanya? Sudah kita berikan kecuali zero. Zero ini satu paha, satu lengan. Oh kata Nabi, terbalik. Justru yang di galo-galonya itu yang sisa, yang ini yang hilang. Yang zero ini yang hilang. Siti Aisyah bingung. Maksudnya mana Nabi? Kalau kau simpan, maka itu hilang dari pahala gitu. Kalau kau serahkan, justru itu yang abadi. Jadi kan kita ini kan kalau punya duit 1 juta,
800 kita simpen, 200 kita sedekahkan. Kan selalu kita bahasanya masih ada 800, yang 200 sedekah. Kata Nabi terbalik. Yang 200 itu yang tersimpan, yang 800 yang hilang. Sago nyarinya. Sago nyari rumah itu. Nah itu sago. Logot kan itu. Itu jago Nabi. Itu jago Nabi. Memang apa namanya? Ini balik ke kadar keimanan. Balik ke kadar keimanan. Aduh, kalaupun wong sago tadi emang 1000 siko. Yang model itu 1000 siko. Nah. Saat kalau kita punya zakat fitrah, saat ada kita niat untuk uang itu, kita nak bagi, kita sendiri yang bagi loh saat di kampung kita sendiri. Ternyata waktu kita ke rumahnya uangnya tak kate. Nah, kita simpan. Nah, batasan ada tak saat batasan waktu keluarnya itu. Yang penting Bim, apa namanya jangan lewat dari hari Id. Nah, itu saat. Kalau lewat dari hari Id berdosa. Sholat. Yo. Bagusnya Saat antum telepon. Antum telepon atau WA. Aku nak ngenjuk kau zakat fitrah. Tapi kau tak kata, yo aku terima. Sudah ada Suatan, Siapa janji boleh? ya. Tapi barangnya tetap di rumah kita, Ustaz. Terserah. Yang penting Sudah ada Barangnya rumah. tetap di rumah kita. ya sudah enggak apa-apa. Mobilnya tadi. Kan umpamanya nggak ada tuh di Iya, rumah. iya. Anda dari mana Anda ini? Titip aja sama tetangga gitu. Iya, Nggak bilang apa-apa. sama- Mbak titip sama tetangga. Enggak. Yang Berasin tadi jangan kita- enggak boleh titip-titip. Titip dulu. Enggak, nanti dia enggak ada juga gimana? Begini Ustaz ya. Mana? Ya, Mana? paling aman telepon aja. Telepon aja. Kan orang Iya. miskin kata telepon. Jangan nampingin. Kali itu lah. Batasan akhir Jangan zakat dong. fitrah. Iya. Nah, batasan Apa di rumah kita? awal Batasan lagi batasan kamu. awalnya tuh. Awalnya 1 Ramadan. Oh, dari 1 Ramadan. Iya, sudah boleh ngeluarkan zakat fitrah dari tanggal 1 Ramadan. Waktu wajibnya pas malam Id, waktu yang paling afdol itu pas malam Id. Malam Id. Malam Id. Sampai? Sampai apa namanya besok sebelum sholat. Sholat. Nah, lewat dari sholat itu makruh. Nah, kemudian sudah waktu maghrib jadi haram. Ya, Keluarin enggak beras kau Berarti tuh. 1 Tidak Ramadan. keluarin. Sudah boleh. sudah boleh. Itu ilmunya tuh, Be. Jadi kalau ini Jadi zakat fitrah, kemarin Ya, banyak tuh lagi ini, pas Beb. sana jual beras itu Ken- kan udah dibungkus nih 3 kilo udah Iya, rapi nih. iya. Nah, wong nanya masalah niatnya cak mana harus kita bongkar Nah, dulu. nanti abang begasin ya, Iya, nak maksudnya itu dibongkar Sa. dulu. Niat Mana? ini maki bot ini be. Niat ini ada 3. Boleh niat pas kita beli. Nak beli kita misalnya duit kita ngebek duit dari kumpulan tas. Ada duit 1 juta. Kita ambil 200 untuk beli beras. Itu sudah jadi niat. Oh. Itu sudah jadi Niat. pas ngambil duit. Nah, 200.000 aku nak beli zakat. Itu sudah jadi niat. Atau yang kedua. Nah, yang kedua apa nih? Ya, jangan duit Pas gua, kita maksud- ketemu sama pedagang yang jual beras zakat tadi, yang jual beras tadi. Aku beli beras buat zakat. Ini otomatis jadi niat. Atau yang ketiga pas penyerahan. Nah, niat itu memang kata wong tua wong tua cawung Ngomongin lah. gabo. Banyak bacaannya. Nah, gabo tadi itu minta maaf. Itu cara mereka tuh luar biasa untuk nginget ke memori kita. Nginget ke memori kita bahwasanya kau tuh kalau besar-besar jangan lupa zakat fitrah. Jangan lupa pakai niat. Lebih ke Nah, bernilai budaya. budaya. Iya, Ustaz, bacaan niat tuh itu hukumnya ada niat pakai itu Pak, ada niat lapas anak. Ustaz. Ada lafadznya. Hukumnya Apa? Hukumnya wajib. Jadi bukan niatnya bahasa Indonesia apa? boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai Indonesia. Yang penting niat itu bukan di mulut tapi di hati. Nah, Niat sekali lagi bukan di mulut tapi di hati. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an ahli. Pardon lillahi ta'ala. Sajoku dalam hati ini kan, sajoku nak ngeluarkan zakat fitrah untuk aku dan keluarga yang tanggung jawab nafkahnya di aku lillahi pardon lillahi ta'ala. Cukup itu. sekaligus langsung. Cak. Sekaligus langsung, duit tadi. tanpa Siko-siko, perlu siko-siko. disebutkan nama-nama anak tak perlu. Jadi misalnya paket tadi ada 3 paket atau 5 paket 5. dikumpulkan dalam 1 karung, keben. Ini aku niat zakat fitrah untuk aku dan keluarga. Boleh? Selesai. Pacak malaikat yang ini. Oh iya nama anak kau. Cuma kalau dia punya bini. Tapi Nah, Macam niat tadi sampai 200.000 tadi, Ustaz. ya. Duit kita, Ustaz. Iya, iya. Kalau duit ini tak boleh. nah, Ini yang berhubungan ini dulu kali. Siap. Yang berhubungan dengan zakat dulu. Iya. Habis bertanya lagi, kalau kita merantau, bagusnya berfitrah di tempat kita merantau, apa di kampung halaman kita? Tempat merantau. Tempat merantau. Tempat Lebih merantau. afdol, Ustaz, ya? Ya, terus. Nah, kemudian kategori penerima zakat yang dari Ustadz Jihad itu,
Oh, jihad fisabilillah. Artinya apa Jihad kiasan? fisabilillah itu bukan kiasan tapi hakikat. Wong yang berjihad fisabilillah dia memang perang nian. Tentara, prajurit, pembela Rasulullah yang memang berjuang untuk mengangkat kalimat Allah Subhanahu wa taala yang di dalam perangnya mereka tidak kate di menerima gaji imbalan. Jadi tentara-tentara ini kan ada gaji, bukan jihad fisabilillah. Yang berhak nih zakat maksudnya. Tapi kalau pahala jihad mereka dapat. Jadi yang dimaksud mujahid fisabilillah melok perang melawan wong kafir dan dionyo itu tidak dapat imbalan dari perangnya, maka berhak nih zakat. Adapun ustaz, kiai dan lain sebagainya bukan disebut mujahid fisabilillah. Boleh tak kita menunjuk zakat kepada ustaz? Kalau statusnya sebagai mujahid tidak. Tapi kalau status mereka ustaz tapi dia fakir, ustaz tapi dia miskin, ustaz tapi dia gharim. Gharim tuh wong yang terlilit itu tidak masalah. Ada misalnya ustaz dia bangun pondok pesantren, bangun masjid, gara-gara itu banyak utang, maka dia boleh nih mau zakat atas nama gharim, wong yang apa namanya berhutang. Berarti kalau dia ustaz walaupun berduit Kalau dia ustaz tidak fakir tidak miskin tidak boleh. Tidak baca disebut ke fisabilillah itu. Ini baru tahu Ustaz, ada yang ngomong boleh Ustaz. Apa dia? Ada. ustaznya aja itu kan. Nah, omongan Kita saya nih kan ini apa namanya bab zakat nih kan bab ibadah, maka hati-hati. Jangan sampai apa gara-gara kita akhirnya zakat uang tidak sah. Iya, Ustaz. Hati-hati. Memang ada itu apa namanya yang ngatakan mujahid fisabilillah itu termasuk ustaz kiai dan lain sebagainya. Guru lah, termasuk Guru guru agama lah. agama. Memang itu kan tapi Boleh minum. muktamadnya ulama Ya tidak. tuh, ya tuh. Saya minta minum Ustaz, minta maaf Ada Ustaz. nanya juga Beb, Ya, masalah, guru misalnya penyalur- guru-guru di madrasah. Iya. penyalur zakat online. Bukan online, online. Online, iya benar. Online itu tulisannya. Mana? Iya. Ustadz boleh tak nganjuk zakat lewat lembaga-lembaga penyalur zakat online? Jadi Yang mungkin kantornya di Jakarta. nah, jadi mah ini apa Beb. Nabi itu gak dalam hadis apa simple Nabi ngomong tu'khadhu min aghniyaihim wa tu'ta ila fuqaraihim. Yang namanya zakat diambil dari bahasa Nabi diambil. Kalau diambil itu maksudnya zaman Nabi memang pakai amil. Zaman Nabi memang pakai panitia. Nah, yang mana panitia tadi? Tu'khadhu min amwal apa namanya? Min aghniyaihim dari wong yang kayo setempat diberikan kepada wong miskin setempat. Jadi setempat beda usah misalnya wong Palembang nyasar ke Jakarta atau yang memang ada pendapat membolehkan tapi apa namanya lebih baik kalau yang sifatnya online lebih sudahlah kan hindari baik. Agak kita kan tidak tahu. Jadi kalau kita merantau tadi, nak sebelum balik lebaran, betullah dulu. Tempat perantau gitu tadi. Iya. Jadi kita tinggal Jakarta. Jakarta tuh Tapi lagi. boleh Beb, kita ngirim zakat jarak jauh tadi misalnya. Zakat. Jadi Ada secara muktamad tidak boleh. tidak boleh. Secara muktamad tidak boleh. Cuma misal apa namanya kita orang Palembang, gato-gato kita nih orang Palembang nih cuma tinggal di Palembang, aslinya asli dusun. Ada yang asli Komering, asli Mano kan. Nah, kalau mereka yang sifatnya menyalurkan langsung ini kan ditanya kan lembaga. Makanya ana lebih cenderung tidak usah lah. Tapi kalau misalnya ana wong asli Musirawas misal. Ana tahu keadaan Musirawas itu wong yang kayonya sedikit, banyak lah yang miskinnya. Sedangkan di Palembang banyak apa namanya wong yang kayo-kayo yang berzakat. Maka boleh ana untuk apa namanya nunjuk ke ngirim ke Musirawas itu bukan melalui lembaga, memang kita Tolong siapa yang di situ kan. Ini Beb mungkin di luar topik Beb. Ada bertanya, Habib apa benar? Wong yang tidak pernah sholat dan sering makan duit haram itu susah untuk tobat. Nah, terus kedua pertanyaan wong yang sama, apa wong meninggal dunia tuh tahu kalau kita doa ke? Oh, naam. Tanya sama meninggalnya tuh. Jadi meninggal dulu. apa namanya susah untuk taubat itu sebenarnya memang ada kalau yang makan duit haram Bagian pempek tadi. memang berat. Karena Karena dapat hidayah kali mana? iya penghalang makanya hati-hati ya urusan makan nih. Banyak wong yang dionyo makan yang syubhat, apalagi yang haram. Kalaupun secara zahirnya mereka sholat, pergi haji dan lain sebagainya, itu tetap nilai ibadah tidak dianggap oleh Allah. Apalagi yang dia makan syubhat, makan haram, tidak ibadah sulit untuk baliknya. Memang itu betul. Aku hati-hati.
Nah, kemudian yang kedua, apa namanya, teringat dengan ungkapan sahabat. Kami para sahabat Nabi itu terbiasa pas kami hidup itu terbiasa untuk menghindar sesuatu yang notabennya itu halal. Kenyataannya itu halal, kami tinggalkan. Kenapa? Karena kami takut di dalam halal itu masih ada yang syubhat. Jadi yang halal be itu takut, masih gampang takut aja tinggal ke be. Padahal halal. Ketakut untuk apa namanya terjerumus kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, makanya Nabi ngomong, kita ni tak bakal jadi wong yang betul-betul benar, betul-betul baik kecuali kalau kita punya sifat waro. Waro tu yang ninggalkan yang boleh, takut kaget jadi tak boleh. Bukan yang syubhat. Hati-hati. Yang boleh be hati-hati. Nah, jangan. Boleh sebenarnya. Tak usah. Takut anak. Nah, itu waro namanya. Itu Nah, itu. Kemudian yang kedua masalah apa namanya? Wong meninggal tahu tak? Nabi ngomong tahu. Nabi ngomong tahu. Jadi apa, semakin kita interaksi, makanya baca apa, kita semakin banyak kita sholawat. Semakin banyak kita sholawat, insya Allah Nabi semakin kenal sama kita. Semakin kita banyak doakan wong tua kita, maka semakin dia baik sama kita, perhatian sama kita. Kok bisa wong lah meninggal perhatian sama wong yang hidup? Oh bisa dong, bisa. Karena Nabi dewek yang ngomong, apa namanya, dikubur wong tua itu selalu mendoakan anaknya, selalu mendoakan dan anaknya. masih didengar doa. Iyalah masih didengar Doa kita yang hidup. doa kita yang hidup. Kan putus kata kalau meninggal tuh kan. Kan bahkan mau meninggal kan lebih Alamnya sensitif, beda, alamnya beda, alamnya tapi beda. mereka sudah terpisah dari ruang waktu, ruang zaman, ruang tempat. Tidak kata Mudah ini. sedih katanya, mudah Itu sedih. yang Mang Dayat maksud Ustaz ni, kita yang hidup doa ke dia dengar Ustaz Mang Dayat. Tapi dia doa ke kita tak baca. Iya, tak baca. Menajing. Tapi kalau kita pernah dimimpin orang tua itu, Sat, gimana, Sat? Iya. Patahannya aja. Patahannya aja. Apakah konteks dari pembicaraan Ustaz tadi nyambung dengan situ, Sat? Apakah doanya orang tua tadi karena butuh dengan anaknya minta didoakan kali, Sat? Jadi Beb, mimpi wong tua ini Beb, banyak ini kan. Satu, mungkin kita pikirannya terlalu fokus ke bawah mimpi. Iya. Itu satu. Atau yang kedua memang apa namanya, ada isyarat-isyarat dari Allah, bukan dari wong tua. Isyarat dari Isyarat Allah. dari Allah. Jadi mungkin gara-gara kita jarang ziarah. Diingat oleh Allah. Diingat ke? Oh ya Allah, nah itu bisa jadi. Nah, itu kan lantaran. lantaran juga. Iya. Ada konteks Ya, masih. kalau Sat. orang tua dewek tak baca. Ya, siap. Terakhir. Ya, terakhir kan batas sholat Idul Fitri. Ya. Nah, sumpamonya teluponian. Nah, mana cara? Teluponian apa niat? Bukan Niat. teluponian. Niat, niat. Jadi batasannya bukan sholat. Misalnya dia ini lagi ada sakit, keluarga kan, tidak ingat misalnya dia kan, Iya. lupa anak, Belum keluar ke Jakarta. Yo, Ibaratnya Ustaz. mana? Kita itu kalau kita lupa, yang namanya lupa itu tidak dianggap syariat. Lupa sama tidak sengaja. Itu tidak masalah. Jadi cepat-cepat gitu, pas ingat cepat-cepat gitu. Itu ini langsung. Naam. Nah, itu memang layar. Ya. Naam. Jadi alhamdulillah kita sudah menuju ke 1 jam lewat 10 menit ya. Tidak terasa. Insya Allah mohon doanya baik ke depan di luar bulan Ramadan kita juga menyelenggarakan sesi-sesi diskusi podcast Cak ini juga. Ya, Amin. Tengok dari pagar dari Ustaz. Jadi kita atur waktunya. Ya kakek. Mudah-mudahan bisa kakek. Doa ke be. Amin. Dan karena nak lebaran, Ya. kita mungkin dalam 1 sampai minggu keempat ini Ada kesalahan. ada salah-salah kata, Siap. salah omongan, ada Menyinggung tersinggung. dari- Namanya berkelakar. Iya. Ada yang ngerasa Iya, tersinggung. ada yang tersentil. Jadi kami seluruh tim yang dari Al-Hadad, tim Al-Hadad ini Mang Dayat. dari kampung Al-Hadad, dan pokoknya yang terlibat di sini kami memohon maaf lahir dan batin. Naam. Dan juga Habib Bayu ucap. Hah? Minal aidinnya. Minal aidin Habib. Minal aidin wal faizin, insyaallah taqabbalallah minna wa minkum solihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima kita amal-amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mang Dayat. Ya, Terima Habib. kasih para kini channel ini selalu diberkahi Allah Amin, Subhanahu wa amin, taala. ya rabbal Dan kita yang hadir yang dengar sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah dari kami. Terima kasih atas waktunya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu hibul afwa. Maksudnya biar ini melor. Alhamdulillah. Karena dapat itu saat masalah zakat tuh tidak teman kita belum. Dia mau Bukan